Hari ini tuh saya di Jabri Jamaah tanya masalah imsak dengan ngirimkan video seorang ustadz yang mengatakan imsak itu bid'ah, nggak ada diajarkan oleh Rasul. Ada aturan imsak 10 menit sebelum subuh, nggak ada. Namanya imsak itu katanya kalau saya lihat itu ya menahan diri. Jadi kalau sudah imsak ya nggak boleh makan lagi. Sementara imsak yang ada di masyarakat kita masih boleh makan, yang penting belum subuh. Ini harus diluruskan. Jangan suka menyalahkan istihadnya para kiai kita, para ulama kita, sehingga ada istilah imsak itu untuk berhati-hati. Dalilnya ada. Yang perlu diluruskan, Ustadz ini merancukan istilah imsak antara imsak lugawi dan imsak dalam puasa gitu loh. Jadi imsak itu memang artinya menahan diri. Kemudian kata dia, kalau menahan diri ngapain kok masih boleh makan? Yang penting belum subuh. Jadi nggak ada, itu nggak diajarkan Rasul. Yang namanya puasa ya imsak. Kalau sudah imsak nggak boleh makan. Nah ini harus diluruskan. Benar, puasa itu memang pengertiannya imsak, tapi jangan dihentikan di situ. Ya, kembali kepada awal Ramadan kita ngaji fikih puasa. Puasa itu imsakun, artinya menahan diri. Jangan diputus sampai situ pengertiannya. An-muftirin, jangan dari semua perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, biniyatin maksusatin, dengan niat khusus. Harus ada niat. Niat itu pun ada aturannya. Kalau puasa wajib harus di malam hari dan setiap malam dalam mazhab Syafi'i. Dan tak cukup hanya saya niat puasa, nggak cukup. Karena kalau puasa wajib ini yang ada dalam hati kita saat berniat adalah kefarduannya. Makanya terus saya bimbing. Itu seperti sepele. Saya niat puasa besok untuk melaksanakan kewajibannya bulan Ramadan. Itu wajib. Sama dengan sholat. Sholat fardu duhur nggak cukup. Saya sholat duhur nggak cukup. Harus saya sholat fardu duhur. Paham? Ini perhatikan loh. Kayaknya sepele. Kalimat melaksanakan kewajibannya bulan Ramadan itu dalam aturan niat puasa wajib, kefarduan itu wajib. Jadi kalau kita dalam bab niat sholat, untuk sholat fardu minimal 1 qasdul fi'li, minimal niat sholat. Kalau di bahasa Arab kan usolli, kalau di bahasa Indonesia kan saya sholat. Yang kedua fardiyah, kefarduannya harus ada dalam hati. Saya sholat fardu. Yang ketiga ta'yin, ditentukan fardu apa. Saya sholat fardu duhur. Itu minimal. Dalam takbir minimal hati usolli fardhu duhri, minimal. Gak boleh orang sholat duhur, sholat fardu niatnya saya sholat duhur, gak boleh. Ada fardiyah yang harus dibaca dalam hati. Begitu juga dalam niat puasa wajib. Nawaitu shauma godin, ini qasdul fi'li, saya besok puasa. Fardiyahnya apa? An adai fardi syahri. Itu harus, nggak boleh. Saya semisal niat, saya niat puasa Ramadan, nggak cukup, harus ada fardiyah yang dibimbing tiap malam. Ini harus tahu untuk melaksanakan kewajibannya atau kefarduannya bulan Ramadan tahun ini. Paham ya? Itu masalah niat. Jadi puasa itu definisinya bukan hanya menahan diri, tapi menahan diri dari semua perkara yang bisa membatalkan puasa dengan niat tertentu. Ada aturan dalam masalah niat antara puasa wajib diantaranya tadi dan puasa sunnah. Jami'an nahar qabilin lisaum, siang hari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini puasa. Puasa menahan diri dari perkara yang membatalkan. Nah, imsak jeda waktu 10 menit sebelum
subuh itu istihadnya para ulama, imsak di sini jangan disamakan dengan imsak puasa itu. Imsak ini adalah istilah yang digunakan oleh para ulama agar orang yang berpuasa setelah sahur itu menahan diri kurang lebih 10 menit sebelum subuh. Cuma andekan di waktu imsak dia makan itu masih tetap tidak masalah. Andekan bangun sudah imsak, makan nggak apa-apa, yang penting belum subuh. Nah dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih. Rasul itu setelah sahur sebelum subuh itu membaca Quran kurang lebih 50 ayat. 50 ayat itu kalau bacaan standar ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi jangan dirancuhkan ya. Jamaah yang tanya perhatikan. Imsak yang merupakan ijtihad para ulama itu bukan imsak definisi puasa. Definisi puasa bukan hanya imsakun, berhenti, bukan. Puasa saum lughatan al-imsak, kan begitu kemarin pelajarannya. Yang memperhatikan ya. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Kita menahan diri dari bicara disebut puasa secara bahasa. Tapi puasa secara syariat menahan diri harus ada terusannya, dari perkara yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja dan seterusnya, dengan niat tertentu, jami'an nahar, pada siang hari. Arti siang hari adalah mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Qabilin lisaum, siang yang boleh digunakan untuk berpuasa, mengecualikan siang yang haram berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Paham ya? Nah ini anehnya jamaahnya ya mantuk-mantuk, akhirnya ikut nyala-nyalakan. Berarti istilah imsak itu nggak ada itu. Itu bid'ah yang salah. Kok kayak kurang kerjaan saja, sukanya kok nyala-nyalakan. Jadi ada kalimat yang sebenarnya nggak layak diucapkan oleh Ustadz itu nggak ada dalilnya. Itu jangan ya. Kita mungkin belum menemukan dalilnya, sebab dalil itu banyak jutaan. Nah, ya Ali, ya, jadi yang bertanya masalah imsak, dah nggak usah terpengaruh, akhirnya ikut nyala-nyalakan. Jadi bahayanya itu ikut nyala-nyalakan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang punya ijtihad imsak jeda waktu setelah sahur sampai terbit. Kurang lebih untuk baca Quran 50 ayat antara 10 sampai 15 menit. Itu waktu berhati-hati saja. Andaikan kita masih makan minum di situ karena kesiangan, nggak masalah. Yang penting belum subuh. Tapi jangan lalu disalahkan gitu loh. Disalahkan dengan Masya Allah. Ini kalau orang awam ya melihat fasihnya dia menceritakan, dia menyampaikan tadi, pasti ya teranggu-anggu dan percaya. Tapi orang yang tahu ini dirancukan gitu loh. Jadi antara imsak lugawi dengan imsak istilahi. Seperti